Tiga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari kelompok 4. Kita akan menjelaskan tugas besar kita yang berjudul Analisis Perbedaan Median Efisiensi Bahan Bakar MPG berdasarkan merek mobil. Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Muhammad Faras Kamil dan teman saya ada Muhammad Zaki Nawawi, Zelvin Apri tadi, selanjutnya ada Afnan Huwaiza Almas, dan terakhir ada Ilham Bagaskara. Next. Oke, latar belakang. Kita mengutamakan efisiensi. Ya. Apa sih efisiensi? Efisiensi kan efisiensi bahan bakar yang diukur dalam mil per galon. MPG itu mil per galon. Penting untuk menghemat biaya dan mengurangi emisi karbon. Merek mobil mempengaruhi efisiensi ini melalui teknologi seperti mesin, sistem hybrid, dan desain aerodinamis. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan efisiensi bahan bakar antara merek mobil dengan harapan memberikan wawasan bagi produsen dan konsumen dalam memilih kendaraan-kendaraan yang lebih hemat bahan bakar. Next. Nah, oke. Pengambilan sampel. Nah, kita akan meneliti 40 kendaraan yang dimana kendaraan ini berbeda-beda dari berbeda-beda merek. Dan kita menggunakan metode Slovin yaitu 0,05 dengan teknik random sampling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada uji statistik di mana kami menggunakan tiga uji statistik. Yang pertama ada uji normalitas, di mana uji normalitas ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data dalam sebuah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal ataupun tidak. Selanjutnya kami menggunakan uji Kruskal-Wallis, di mana uji Kruskal-Wallis ini adalah uji non parametrik yang digunakan untuk membandingkan tiga atau lebih kelompok yang independen. Selanjutnya ada uji chi-square, di mana uji chi-square ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti. Selanjutnya ada hasil penelitian kami. Di sini yang pertama ada hasil uji normalitas. Di sini kami menggunakan metode Saviro-Wilk. Kenapa sih kami menggunakan metode Saviro-Wilk? Di sini kami menggunakannya karena sensitivitas pada metode ini dapat dibentuk distribusi data yang sangat-sangat sensitif, serta kemudahannya untuk diimplementasikan menggunakan library CP di Python melalui fungsi Saviro. Selanjutnya ada normalisasi data. Saya simpulkan saja di sini normalisasi data dari metode Saviro-Wilk adalah memiliki H0 0,018 dan juga memiliki nilai statistik Saviro-Wilk adalah 0,92. Pada kesimpulannya, data pada kolom City mile per galon tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, gimana sih kami menggunakan Saviro-Wilk pada normalisasi data? Yang pertama, kami menggunakan cara yaitu normalisasi data menggunakan transformasi data ke log10 terlebih dahulu. Selanjutnya, kami uji ulang normalitas setelah ditransformasi. Selanjutnya, di sini ada grafik uji normalitas di mana bisa kita lihat bahwa nilai-nilai yang ada di dalam grafik tidak sejajar lurus dengan garis merah yang ada di grafik. Jika nilai yang jika uji normalitas bersifat normal, maka seharusnya nilai-nilai biru yang ada di grafik seharusnya berada di garis lurus bersama dengan garis merah yang ada di grafik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Ya, Baik, jadi di sini kami menggunakan uji Kruskal-Wallis, jadi merupakan metode statistik non-parametrik untuk menguji perbedaan median antar kelompok. Jadi tujuan kami menggunakan metode ini karena eh, data kami tadi secara distribusi tidak normal. Jadi metode Kruskal-Wallis ini merupakan metode yang cocok untuk data yang tidak berdistribusi normal. Next. Baik, kemudian di sini metode Kruskal ini kami gunakan untuk menganalisis perbedaan mediasi efisiensi bahan bakar atau MPG di antara 9 merek mobil yang kami gunakan pada sampel 36 kendaraan kami. Jadi sini pada rumusnya,
H itu sebagai angka statistiknya yang akan menentukan apakah hipotesis yang kami buat nanti diterima atau ditolak. Kemudian di sini ada N, itu merupakan total sampel. Lalu R ini merupakan rankingan pada sampelnya nanti. Kemudian N ini merupakan jumlah sampel per kendaraannya. Next. Ya, di sini untuk tahapan perhitungannya, yang pertama itu eh, pertama kami membuat rank pada setiap data. Jadi kami membuatnya pada spreadsheet ya. Itu terlihat pada tabel yang atas, itu kami membuat perankingannya. Jadi perankingan itu dibuat berdasarkan data dari MPD-nya. Kemudian langkah kedua, kami menghitung total rank pada setiap merek mobil. Seperti terlihat pada tabel di sebelah kiri yang yang bernama total R itu. Kemudian langkah ketiga itu membagi setiap hasil penjualan rank yang awalnya dikuadratkan, kemudian akan dibagi dengan jumlah mobil dari setiap mereknya. Lalu yang terakhir di sini kami menjumlahkan perhitungan dari yang poin ketiga tadi, maka didapatkan hasil yaitu 15.000 sekian. Next. Kemudian penerapan pada rules-nya seperti terlihat pada gambar. Maka nilai H statistiknya adalah 24,15. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah hasil uji J-square. Nah, hasil uji J-square ini digunakan untuk menentukan apakah distribusi frekuensinya kendaraan itu diamati sesuai dengan distribusi yang diharapkan oleh kita. Next. Nah, J-square sendiri rumusnya adalah seperti berikut, yaitu X kuadrat dengan sigma OI dan dikurangi EI kuadratkan kemudian dibagi oleh EI. Nah, di penghitungan kami kita menggunakan hipotesis 0, yaitu distribusi City mil per galonnya itu sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Sedangkan hipotesis alternatifnya, satunya, distribusi City mil per galonnya itu tidak sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Nah, jadi cara menghitungnya itu kita menggunakan C-square dan juga ada nilai H nantinya dihitung melalui rank yang sudah dihitung sebelumnya itu. Nah, di sini kita mendapatkan kesimpulan singkatnya itu, uji J-square ini menunjukkan bahwa distribusi kendaraan yang diamati ini tidak sesuai dengan distribusi teoritisnya. Next. Nah, ini adalah bagaimana kita menghitung uji J-square-nya. Pertama itu, kita menggunakan taraf signifikansi, yaitu dengan alfa 0,05 atau 5%. Kemudian derajat kebebasannya yang kita dapatkan dari df n-1, yaitu 9 dikurangi 1, sehingga kita dapatkan nilai sebesar 8. Kemudian ini adalah nilai C-square. Nilai C-square-nya ini kita dapatkan menggunakan penghitungan di Excel dengan rumus fx sama dengan CINV dalam kurung alfa bagi derajat kebebasan. Nah, kemudian kita menghitung juga nilai H. Nilai H ini kami dapatkan dengan rumus Excel fx 12 dibagi 36 dikali 37 dikali L14, di mana L14 ini adalah total dari rank yang kita hitung sebelumnya itu, rank dari setiap merek kendaraan, dikurangi dalam kurung 3 dikali 37. Kurung, kurung. Nah, keputusan yang kami dapatkan itu, karena nilai H-nya ini 24,15 lebih besar daripada nilai kritisnya, yaitu sebesar 15,5 sekian, maka hipotesis nolnya ini ditolak. Next. Nah, di sini kami menunjukkan grafik uji J-square-nya, di mana garis yang pertama ini, garis merah, menunjukkan nilai critical value-nya.
Dan garis yang kedua, yaitu garis hijau, menunjukkan posisi statistik kami. Dan juga di yang warna di bawah itu adalah area rejection, yaitu wilayah di sebelah kanan garis merah, di mana H-nya itu lebih dari 15,5 yang menunjukkan bahwa hipotesis nolnya itu ditolak. Oke, next. Oke, selanjutnya kami memberikan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa data NPG tidak terdistribusikan normal dan meskipun dilakukan transformasi log 10, data tetap tidak normal. Uji Kruskal, Wallis, dan Chisker mengungkapkan perbedaan signifikan dalam efisiensi bahan bakar antar merek mobil. Di sini min statistik 24,15 lebih dari nilai kritis 15,507. Kesimpulannya, efisiensi bahan bakar antar merek mobil berbeda signifikan, memberikan wawasan penting bagi konsumen, produsen, dan regulator. Next. Oke, di sini kami juga memberikan saran, yaitu berupa eh, berbagai pihak adalah perusahaan mobil disarankan untuk berinovasi dalam teknologi mesin dan mengembangkan kendaraan hibrid untuk efisiensi bahan bakar. Konsumen sebaiknya memilih kendaraan dengan efisiensi bahan bakar tinggi untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Regulator perlu menetapkan standar ketat dan mendukung insentif kendaraan efisiensi. Strategi pemasaran perusahaan harus menonjolkan keunggulan efisiensi bahan bakar untuk menarik konsumen peduli lingkungan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.